Jadi di Islam itu, Bang, di Islam itu yang disebut sanad seperti yang disampaikan oleh Dinda Ardiansa. Ada yang disebut ijazah. Ijazah ini tentu kita tahu legalitas formal yang merupakan pengakuan secara formal dari seorang tokoh atau dari lembaga dalam bidang tertentu. Lalu kemudian seorang yang memiliki ijazah secara formal itu dinyatakan memiliki kapasitas dalam keilmuan tertentu. Ini dulu harus dipahami. Ijazah legalitas formal yang merupakan pengakuan secara formal dari seorang tokoh atau lembaga dalam bidang tertentu. Nah, sedangkan seorang yang memiliki ijazah tersebut secara formal dinyatakan memiliki kapasitas dalam keilmuan tertentu. Nah, dalam bidang Al-Quran, berbicara mengenai ijazah yang bersambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah sesuatu yang mutlak absolut dimiliki oleh umat Islam. Pada masa Rasulullah atau setelah Rasulullah, banyak ulama yang kemudian pergi ke suatu negara dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah ijazah dari seorang guru. Sedangkan pada zaman Rasulullah, pemberian ijazah mati, nggak ada suara. Halo? Dan Abdullah bin Mas'ud itu Rasulullah umumkan di khalayak banyak. Huzu Quran min arba'ah, min Abdullah bin Mas'ud, wa Salim, wa Mu'az bin Jabal, dan juga Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Nah, Rasulullah Muhammad SAW kemudian memberikan itu. Terima Al-Quran ini. Terima Al-Quran ini. Dari 4 sahabatku. Dia menyebutkan nama. Sehingga ketika Nabi memberikan ijazah, legalitas formal kepada sahabatnya, itu tujuannya untuk apa? Untuk sahabat tersebut mengajarkan Al-Quran. Karena kapasitasnya yang mumpuni dalam bidang Al-Quran sudah Rasulullah tidak ragukan. Maka mereka kemudian diberikan legitimasi untuk mengajarkan Al-Quran. Legitimasi ini artinya putusan. Ya, ijazah ini adalah legalitas yang berarti sesuatu yang menjadi putusan dari sang guru terhadap murid. Nah, sedangkan dalam ranah keilmuan Al-Quran, ijazah adalah sebuah persaksian atau pengakuan dari seorang guru yang memberikan penghargaan legalitas kepada seorang murid yang mendapatkan ijazah tersebut atas keahlian dalam bidang Al-Quran. Seperti menghafal Quran, memiliki kapasitas keilmuan dalam bacaan Quran, kemudian mampu kemudian menguraikan tafsir dalam Al-Quran dan seterusnya. Jadi pada dasarnya untuk mendapatkan legitimasi Al-Quran, seorang harus menyimak, seorang harus membaca Quran sampai khatam di hadapan gurunya, lalu kemudian gurunya mengiyakan bahwa sang murid ini sudah pantas untuk mengajarkan Quran itu terhadap murid yang lain. Ini yang disifati budaya penyampaian Al-Quran. Tapi kalau kita berbicara mengenai Bible, na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangankan Yesus menyebut Al-Quran, menyebut nama penulisnya, atau mengarahkan penulisan, atau apalagi mengarahkan penghafalan, itu sama sekali nggak ada. Oleh karena itulah kemudian kenapa Bible itu bisa dikoreksi, kenapa Bible itu bisa direvisi, kenapa bisa dia ditinggalkan kemudian, kenapa bisa kemudian Bible itu meninggalkan original teksnya kemudian. Karena memang pada ending awalnya itu tidak memiliki legalitas. Tidak ada legalitas langsung dari Yesus. Sehingga ya untuk apa disertakan original teksnya? Karena kalaupun dipertahankan original teks bahasa aslinya, maka perjanjian lamanya orang Yahudi akan menggunakan Ibrani. Ketika menggunakan Ibrani, maka larinya ke kitabnya orang Yahudi. Malu dong.
Kedua, perjanjian baru. Perjanjian baru itu aslinya bahasa Yunani. Kalau dipertahankan bahasa aslinya, berarti milik orang Roma, milik orang Yunani. Malu dong. Ternyata kitabnya adalah kitab yang dibuat oleh orang Roma Yunani. Makanya tidak dipertahankan asli bahasanya, tetapi cuma terjemahan ke terjemahan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah buku lalu mengatakan ini dari Allah, padahal itu adalah tulisan tangannya sendiri. Sekira begitu dari saya, Bang. Silakan. Ya, Bang Arti ngelasin kurang jelas tadi. Ini jelas, singkat, padat, jelas juga. Tapi gini Bang Zuma, ya, berbicara kitab ini sebenarnya kan penulisnya kan manusia ya, dari zaman ke zaman. Nah, sedangkan manusia ini menurut pandangan saya itu agak sulit, yang dimana mungkin pada zaman itu kan penuh banyak kontroversi atau kepentingan itu, karena di zaman itu kan pasti terkait penyembahan itu kan sangat benar-benar dibahas waktu itu ya, ada tentang penyembahan berhala atau ini. Tetapi intinya sebenarnya selama penulisan ini dari zaman ke zaman ini, yang adanya manusia ini, secara pandangan saya itu agak sulit untuk kita memang memastikan bahwa ini sudah original, karena namanya manusia itu ya tadi itu penuh dengan hawa nafsu, ada keinginan itu, keinginan itu. Ya contoh zaman sekarang lah, penuh yang namanya teknologi yang adanya edit mengedit. Nah, sehingga menurut pandangan saya, kita mungkin sebaiknya kalau daripada kita ribut bingung mencari yang namanya Tritunggal, atau mungkin yang satunya bukan Tritunggal, ya itu tadi yang saya sampaikan ke Bang Arti, kita coba ibarat kata kita restart kembali sebenarnya yang namanya awal penciptaan bumi ini, agar kita mengetahui garis aslinya dari atas itu seperti apa. Itu yang perlu kita cari tahu, benang merahnya itu. Kalau kita langsung turun ke bawah, apalagi manusia, karena yang namanya seorang nabi, menurut saya, dia tetap bersifat manusia. Tetapi firman yang diutus itu menjadi satu rema mungkin buat kita untuk mempelajari. Tapi tetap dia sama seperti kita, itu pandangan saya. Ya, dimana dia juga mati atau mungkin lapar, haus, dan pada akhirnya ya memang karena hanya sebatas utusan. Tetapi kalau kita tarik garis benang merah dari awal penciptaan, di situ kita bisa mengetahui Allah kita ini, pencipta kita ini sebenarnya sama gitu. Cuman adanya timbul manusia, yaitu tadi kepentingan. Ya, Bang Arti turun langsung ke bawah, loncat. Nah, itu sudah banyak kepentingan di situ. Kepentingan A, B, C, D. Ya, itu menurut saya sehingga banyak kontroversi. Tapi kalau kita balik reset di awal, Bang Arti sama sependapat dengan saya. Mungkin Bang Zuma juga sama. Siapa lagi yang menciptakan bumi? Maupun Adam dan Hawa, nggak ada lagi, pasti satu Tuhan. Nah, itu yang mungkin menurut saya yang sebenarnya kita harus lihat. Jangan kita lihat selalu yang
Karena kalau sudah turun ke bawah itu manusia dari zaman ke zaman itu pasti banyak kepentingan. Nggak usah jauh-jauh lah, seperti pemerintahan kita ini penuh kepentingan. Bahkan mereka lebih pintar dari kita. Bahkan mereka lebih pintar dari orang-orang terdahulu karena zaman semakin canggih. Tapi berbicara soal kitab lagi, tadi seperti Bang Arti saya sampaikan, Tuhan awal mulanya pencipta itu maha kuasa, tak terbatas, tak terhingga. Dia menurut pandangan saya kalau kita jadikan satu dalam bentuk satu kitab manapun, menurut pandangan saya atau mungkin kitab saya rasa tak terbatas kalau ditulis. Banyak sekali kisah-kisahnya. Namanya aja maha tak terbatas. Itu pernah saya bahas sama siapa itu, Tahta, dan dia bilang kalau yang nggak ditulis ya nggak usah. Ya berarti kan ada yang memang di mana firman-firman mungkin, cuma ya memang tidak difirmankan. Jadi sama lah kayak buku harian kita lah. Kalau ditulis dicatat banyak sekali, dirinci. Ya contoh lah seperti di saudara saya Muslim silsilah. Kata teman-teman Muslim di room sebelah, ya ngapain dituliskan bukan buku sejarah. Nah itu kalau dirinci sebenarnya banyak. Tetapi kembali lagi, namanya selama manusia itu pasti penuh kekurangan. Pasti. Nggak usah jauh-jauh, garis keturunan awal Adam dan Hawa penuh kekurangan yang dimana dilarang, namun dia melawan. Nggak usah lari ke kita, Adam dan Hawa nenek moyang pusat garis benang merah. Nah oleh karena itu kita ini sebenarnya ribut mencari ini dan itu terlalu jauh lah. Sebenarnya tarik restart, ibarat kata kita kalau buka laptop ya ngehang, kita repot cari problemnya gimana, kepanjangan Bang. Oh ya, poinnya silakan, apa silakan. gitu loh. Poinnya Ya. apa nanti Guru Ndazuma nanggepin kepanjangan. Silakan. Ya, baik. Saya mau tanya Bang, menurut Abang ini iman itu kan bahasa kami di Islam ya. Kita ambil yang umum aja, kepercayaan atau keyakinan. Kepercayaan seseorang itu apakah menurut saudara semuanya benar? Atau saya pinjam bahasa Islam, apakah menurut saudara iman itu semuanya benar? Misalnya iman orang Hindu, iman orang Buddha, imannya orang Islam, imannya orang Kristen. Ya, apakah menurut saudara semua iman itu benar? Atau ada juga iman yang salah? Coba. Nah jadi gini Bang Zuma, menurut pandangan saya ini, agama Kristen itu di abad ke-1 ya, agama Muslim abad ke-7, Hindu gak tahu saya keberapa. Tetapi menurut saya itu buatan manusia. Oleh karena itu di kekristenan agama tidak dapat menyelamatkan, tapi Bukan, menyelamatkan. Iman Bang, iman. Apakah setiap Betul. iman itu benar? Atau ada juga iman yang keliru, yang salah menurut saudara? Kalau kita berbicara iman ini kan kontroversi ya Bang Zuma. Berarti Bang Zuma kan ya istilahnya turun ke bawah tadi lagi ke kitab-kitab ini. Bang, pertanyaannya cuman ada atau tidak gitu Ya, aja. ada nggak iman yang salah? Ketawa. Atau semua iman Jangan itu benar? ketawa. Jadi gini Bang, A kalau ada, menurut- B enggak, A atau B gitu loh. Kalau pandangan saya Bang Zuma, yang pastinya secara iman saya hanya agama Kristen yang menurut saya ya benar. Nah, berarti ada iman yang salah, ada iman yang benar. Betul ya? Betul, itu secara Nah, pandangan manusia. Sekarang tolak ukurnya iman yang benar itu apa? Nah, ini secara pandangan manusia maksudnya, Bang Zuma. Sedangkan kalau kita menggunakan pandangan Tuhan, kita nggak nyampe. Itu pandangan saya. Ya kan orang Hindu mengatakan imannya benar, Islam imannya benar, Kristen imannya benar. Nah sekarang menurut kemanusiaan, iman yang benar itu tolak ukurnya apa menurut saudara? Pasti yang masing-masing mengimani semua, ibarat kata
sama kayak barang lah. Ini punyaku, ini semua mengklaim punyanya dia. Ini buatan ini punyaku. Sama seperti itu karena buatan manusia. Artinya Anda tidak pede dengan iman saudara. Karena Anda membenarkan juga iman agama lain. Menurut saya, ketika saudara mengatakan iman Anda yang paling benar, iman yang lain itu salah, tolak ukur Anda menilai itu apa? Kalau hanya berdasarkan iman, yang lain juga mengatakan iman saya yang paling benar. Karena kenapa? Berdasarkan iman. Artinya sama aja kedudukannya. Nah, saya bertanya, kenapa Anda mengatakan iman Anda yang paling benar dan iman yang lain tidak benar? Tolak ukur Anda apa? Kan gitu. Tadi Bang Suma menyebutkan tidak benar. Itu sebenarnya menurut saya itu bagus sekali. Nah, jadi gini, Bang Ulang. Semua agama tidak ada mengajarkan yang namanya hal yang tidak baik. Bukan hal yang benar ya, tidak benar ya, tapi hal yang tidak baik. Karena menurut pandangan saya, baik itu belum tentu benar. Ketika orang Hindu misalnya, maaf nih Bang, orang Hindu mengajarkan menyembah sapi, misalnya, apakah itu benar menurut hitungan saudara? Menurut iman saya, maksudnya di Kristen. Iya. Yang pastinya kalau menurut kekristenan pasti salah, betul. Nah, tadi Anda mengatakan semua agama mengajarkan kebenaran. Gimana ini? Nah, mana yang gini, betul? Bang. Mana yang betul? Kalau di Muslim, saudara saya Muslim, kenapa saya pakai nama Krislam? Nah, ini bagus sekali, Abang. Karena menurut saya, pandangan saya, seluruh agama yang menurut saya merasa sangat benar antara Kristen dan Islam. Kenapa? Bang Suma bisa cek sendiri. Yang hampir sama, yang dimana isi kitab-kitab tentang siapa Nabi ini dan itu, ceritanya kurang lebih hampir sama. Kalau Abang perhatikan. Makanya daripada itu, jarang antara saudara saya Muslim, misalnya berdebat dengan Hindu, Buddha, beda, jarang. Tetapi antara Kristen juga jarang. Tetapi antara saudara saya Muslim maupun saudara saya Kristen, itu sering terjadi perdebatan dari zaman dahulu. Itu pasti itu dia Bang Zuma udah tahu lah sejarahnya. Cuman maksud saya gini, ini titik yang benar yang mana? Nah, ini yang sulit. Karena apa? Disitulah manusia melakukan dari zaman ke zaman itu penuh kontroversi atau penuh dengan kepentingan. Itu pandangan saya. Sehingga namanya manusia, menurut pandangan saya, agak sulit untuk dipercaya 100%. Sehingga menurut pandangan Abang tadi, semua benar. Nah, itu. Tetapi, kembali lagi, tujuan saya, intinya mencari kebenaran ini dalam arti apa? Daripada kita susah-susah bahas Tritunggal, kita tarik benang merahnya ke atas. Yaitu apa? Awal mulanya penciptaan ini. Itu sudah jelas itu. Kalau kita turun ke bawah, pasti berantakan. Karena itu sudah turun ke manusia. Tapi kalau kita tarik ke atas, itu awal mula penciptaan, itu nggak bisa lari. Pasti tidak bisa lari. Tuhannya Abang, Tuhan aku juga. Siapa yang menciptakan Adam dan Hawa? Adam nggak ada lagi. Nah, kita kan nenek moyang. Nggak ada lagi, siapa lagi selain Adam dan Hawa? Nggak ada ciptaan Tuhan. Ya itu yang menjadi maksud aku. Nah, sehingga sehingga tak. Ini kemana sih arahnya ini? Mohon maaf nih Bang. Oh ya. Arahnya kemana ini? Ya kan tadi cuma ngereset aja. Ya silakan Bang semua. Itu tadi mengenai iman. Apakah iman semuanya itu benar atau ada juga iman yang salah? Nah, saudara mengatakan iman Kristen lah yang paling benar, berarti iman yang lain salah. Tolak ukurnya apa? Untuk mengatakan Kristen yang benar, yang lain salah, itu tolak ukurnya apa? Nah, ini di sini ada Kristen nggak ini di atas ini? Jadi mungkin teman-teman bisa bantu jawab. Tapi kalau mungkin pertanyaan itu saya balik ke Abang Zuma, pasti jawabannya sama seperti saya.
yaitu apa yang kita imani, apa yang kita klaim, itu pasti milik kita yang paling terbaik. Itu manusiawi. Makanya tadi saya bilang ke abang, kalau kita turun ke manusiawi, ke manusia, itu pasti soal klaim mengklaim. Tolak ukur yang ditanya. Kalau tolak ukur ini aku nggak bisa jawab, Bang, karena itu hak prerogatif dari Tuhan sendiri. Itu sih. Kenapa nggak dari tadi jawab gitu? Loh, aku nanti kalau bilang gitu kasihan Bang Zuma tuh, masa diskusi langsung ngomong Tuhan, kan jadinya kayak kabut tadi. Yang ya maksudnya tetap yang kita imani, ya pasti aku merasa aku benar. Tapi gini, Bang. Jadi kalau ada pertanyaan kepada umat Islam, apakah semua kepercayaan itu benar? Umat Islam akan menjawab dengan tegas, tidak. Hanya kepercayaan atau hanya iman di Islam itulah yang benar. Yang pertama, karena kata iman itu hanya ada pada level akal. Kalau orang beragama tidak jadikan akal sebagai sandaran di dalam beragama, maka itu tidak sampai kepada iman, tetapi hanya sampai kepada level yakin atau percaya. Nah, sedangkan yang kedua adalah ketika ditanya, apa yang membuat kamu meyakini bahwa iman di luar Islam itu salah dan iman Islam yang paling benar? Jawabannya singkat. Al-Quranul Karim menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab. Al-Quran itu aku turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Artinya, kenapa Anda mengakui imannya Islam? Iman Islam mulai yang paling benar karena iman Islam itu ditelaah menggunakan akal sehat. Yang lain tidak masuk akal. Tuhan mati digebukin sama makhluknya, tidak masuk akal. Tuhan turun berupa seekor sapi, tidak masuk akal. Itu sehingga ketika dikatakan iman Islamlah yang paling benar, karena iman Islam itu adalah rangkaian manifestasi daripada akal. Ketika iman tanpa perbuatan adalah coloko, iman tanpa akal adalah gila. Bagaimana mau mengimani, mempercayai, meyakini sesuatu yang tidak masuk akal, sementara harta yang paling berharga yang dimiliki oleh makhluk bernama manusia itu adalah akal? Maka untuk sampai kepada Islam, untuk sampai kepada Al-Quran, harus pakai akal. Nah, kalau di Kristen, untuk sampai ke Kristen, jangan coba-coba menggunakan akal. Gila nanti Anda. Makanya di sana hanya dikenal doktrin dan dogma. Tidak ada orang sampai kepada kekristenan nih dalam konsep agamanya dengan akal. Tak bisa. Tak bisa ditelaah oleh akal. Tapi ketika kita masuk ke Islam, wajib hukumnya menggunakan akal. Karena itu kaidah di dalam Al-Quranul Karim. Tidak boleh keluar dari situ. Demikian. Ya, bagus sekali sih Bang Zul. Sangat jelas sih. Cuman masih agak ada yang kurang serak, jelas tapi kayak kurang apa ya kayak Indomie kita makan kurang pakai telur gitu, nggak enak ngerti. Nah, tapi di sini sebenarnya kalau berbicara Tuhan itu kita menggunakan logika manusia. Menurut pandangan saya loh, Bang Zuma, Tuhan itu kan maha tak terbatas, maha kuasa, maha segalanya lah. Sedangkan manusia ini kan bukan tak terbatas, tapi sangat terbatas. Itu yang membuat menurutku ini logika kita ini rasanya tidak mungkin sampai ke sana. Nah, kalau kita kembali lagi ke kitab
manapun, ya tadi yang sudah saya jelaskan, dari zaman ke zaman penulisnya manusia, ya itu tadi pasti penuh dengan kontroversi. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan logika kita, ya itu tadi pasti tidak tak terpahami lah pasti soal tentang yang namanya yang maha kuasa. Bayangin aja, awal mula penciptaan dia menciptakan bumi. Nah, secara logika manusia mana bisa dia menciptakan bumi, pakai apa, bagaimana caranya, kita nggak akan bisa nyampai untuk ke akal pikirnya Tuhan itu sih. Oke, Gurunda, sangat jelas sekali penjelasan dari beliau. Saking jelasnya saya nggak paham. Dilanjut, Gurunda. Jadi gini, Bung, ketika kita berbicara mengenai konsep Tuhan, kaitannya dengan akal sederhana sebenarnya, sederhana. Yang penting kita nggak terjebak. Jangan terjebak doktrin. Anda berat menyatakan kebenaran tentang Tuhan. Kenapa? Karena Anda sudah beragama Kristen. Mustahil seorang Kristen mampu menguraikan tentang Tuhan berdasarkan akal. Mustahil. Kenapa? Karena mereka sudah ada di dalam sebuah kepercayaan yang meyakini bahwa Tuhan datang dalam bentuk manusia mati, dibunuh oleh manusia. Itu tidak mungkin Anda bisa menjelaskan itu. Tapi kalau Anda keluar dari zona kekristenan, maka apa yang saya uraikan berikutnya ini pasti Anda tahu, pasti Anda pahami dan Anda iakan secara jujur. Tuhan pencipta langit dan bumi itu jelas entitas tunggal yang absolut. Sedangkan manusia itu adalah ciptaan yang menempati ruang, yang menempuh perjalanan relativitas waktu. Sedangkan Tuhan tentunya terbebas dari hal tersebut. Nah, ini dulu. Jadi wujud yang tidak akan pernah mampu ditatap oleh panca indera manusia di bumi ini, itulah yang disebut Tuhan. Tetapi eksistensinya ada. Entitas tunggalnya absolut. Tidak berbagi, tidak berbilang. Itu udah pasti tuh. Itu rasional, itu masuk akal. Jadi Tuhan kemudian menciptakan yang disebut ciptaan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, sebagai pertanda apa Tuhan menciptakan itu? Sebagai pertanda kalau Tuhan itu hadir. Maka Tuhan itu hadir, maka Tuhan kemudian menciptakan dua alam. Yang pertama, alam jagat raya yang begitu besar, tempat bertebaran gugusan bintang. Sedangkan alam yang satu adalah sejumput alam kecil, yaitu tubuh manusia itu sendiri. Dua alam inilah yang merupakan entitas alam raya yang besar dan yang kecil. Besarnya alam raya ini kemudian disimpulkan dalam wujud manusia. Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu hadir dengan eksistensi ciptaan tersebut. Keagungan ciptaan Tuhan berupa alam semesta ini itu diringkas di dalam tubuh manusia. Makanya di dalam tubuh kita itu terdapat unsur alam. Maka cukup mengenal diri kita, kita akan mengenal Tuhan kita. Nah, ini yang perlu dipahami. Apakah Tuhan itu ada? Ada. Bagaimana cara kita untuk memahami bahwa Tuhan itu ada? Dengan melihat alam semesta ini. Kalau Anda ingin berkatakan bagaimana Tuhan menciptakan dan seterusnya, nah ini kapasitas Tuhan. Sedangkan kita bukan Tuhan. Tuhan tidak ditanyai tentang pekerjaannya. Sedangkan yang ditanyai tentang pekerjaannya adalah manusia. Jadi pada kesimpulannya adalah akal dicipta oleh Tuhan sebagai alat untuk menemukan Tuhan. Makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik kita sebagai manusia, itulah yang disebut akal, yang merupakan serpihan cahaya yang dengan akal itu kemudian kita manusia mampu membedakan segenap ciptaan. Materi-materi, objek-objek yang ada, itu kita mampu bedakan karena akal.
Jadi akal ini dicipta oleh Allah, oleh Tuhan, untuk supaya ciptaannya menemukan Tuhan itu. Bukan akal dimatikan, sehingga kita sembrono menuhankan makhluk. Karena mematikan akal, manusia pun dituhankan, sapi pun dituhankan, pohon pun dituhankan, gunung pun dituhankan. Kenapa? Akal mati. Tapi kalau akal difungsikan, manusia itu akan sampai kepada Tuhan yang betul. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu mesti satu, nggak boleh dua. Kalau dua Tuhan, maka Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lain akan saling ribut, saling mengklaim. Allahu samad. Tuhan itu tempat bergantung segala sesuatu. Itu wajib, itu mutlak. Karena dia disebut Tuhan, maka segala sesuatunya tergantung pada dirinya. Itulah Tuhan. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu sudah pasti bukan anak dan tidak diperanakkan, tidak beranak, tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dia. Itulah Tuhan. Masuk akal enggak? Masuk akal. Jangan mentang-mentang kemudian akal kita tidak mampu menelaah fisik atau wujud yang kita sembah, lantas kemudian akal kita itu akal-akalan dalam menjelaskan tentang Tuhan. Nah, ini Tuhan tidak bisa ditelaah oleh akal. Maka kita buat aja Tuhan berupa bayi, remaja, dewasa, mati, bangkit jadi Tuhan. Nah, itu akal-akalan. Itu yang tidak masuk akal. Tapi kalau Tuhan Maha Kuasa, Maha Perkasa, membatasi pengetahuan makhluknya tentang wujud eksistensi dirinya, itu masuk akal. Karena manusia punya keterbatasan. Maka tentang hal yang maha besar, pengetahuan yang jauh lebih besar dari kapasitasnya sebagai manusia, itu tidak diketahui. Tapi simbol-simbol akan adanya pencipta yang maha besar, itu akal mengetahui. Ah, seperti itu adanya. Makanya di Islam itu ada yang disebut ihsan. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan apabila engkau tak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Itu dalam Islam. Demikian. Ya, Omar nih Bang Juma, saya sedikit tadi mendengar dengan perkataan Bang Juma tadi kan Islam itu berakal agamanya kan? Iya, betul. Punya akal. Terus Bang Juma tadi bilang sempat Kristen nggak pakai akal gitu. Iya, memang. Jadi pertanyaan saya di sini, siap. Nah, semua kan manusia diciptakan emang tidak punya akal apa punya akal? Semua manusia punya otak, tapi tidak semua manusia menggunakan otak. Ya. Cara kerja otak itu akal. Jadi orang yang punya otak itu ketika otaknya itu berfungsi, maka dia berakal. Orang gila punya otak, tapi tidak berakal. Kenapa? Karena otaknya nggak difungsikan. Seperti itu, Bang. Oh, ya. Jadi sedikit itu aja yang saya pertanyakan. Soalnya kan kita juga kan percaya agama kita masing-masing, yang kita perlu sesuai dengan kepercayaan kita, pasti kita punya akal gitu. Ya Bang ya. Cuman ini aja ya Bang. Mohon maaf ya. Kalau punya akal, artinya Anda sadar kalau agama yang Anda anut tidak masuk akal. Kan gitu. Adalah lebih baik kalau Anda gila, supaya Anda tidak menyadari bahwa Anda dalam keadaan abnormal. Bagaimana mungkin Anda berakal, Tuhan Anda dibunuh? Jadi gini loh Bang ya, itu kan menurut Abang. Itu kan menurut saya, itu Bible yang mengatakan Yesus mati, terkutuk lagi, dituhankan pula. Kan begitu di agama saudara. Jadi, terus terang Bang ya, itu kan prinsip pribadi Abang. Itu menurut Abang. Mungkin Abang kan salah tanggapan. Bukan, ini skala prioritas. Artinya kita berbicara mengenai rasio. Rasio itu artinya keseimbangan. Bagaimana akal Anda bisa bekerja ketika pencipta langit dan bumi ini mati, dibunuh oleh ciptaan? Itu bukan dibunuh Bang. Jadi lalu kalau saya, bukan dibunuh lalu bunuh diri? Itu kan bukan. Apakah ada yang
Mungkin itu sepengetahuan abang lah. Jadi Enggak, kan cuma ada dua bang. Kalau tidak dibunuh, ya bunuh diri. Ya terserah abang lah itu. Itu kan Bukan, jangan. Saya minta dari abang ini. Saya minta dari abang, jangan saya. Tuhan Anda itu dibunuh atau bunuh diri? Kalau masalah di situ, itu bukan dua-duanya sama sekali bukan. Lalu di mana? Inilah yang saya katakan, tidak mungkin orang masuk Kristen bisa berakal. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak cocok. Tidak cocok Kristen menggunakan akal. Kenapa? Karena keyakinannya tidak rasional, tidak masuk akal. Makanya Anda belepotan. Yesus itu dibunuh atau bunuh diri? Tidak dua-duanya. Lalu gimana kalau tidak dua-duanya, Paman? Jadi begini loh bang, itu bukan bunuh diri atau dibunuh. Lalu Itu apa? Mengorbankan apa? Untuk penebusan dosa manusia. Yang mengorbankan siapa? Ya, Allah Ya. itu sendiri. Berarti bunuh diri. Kan udah aku bilang tadi. Salah bang, salah. Jadi Loh. itu kan Gimana? wujud kemanusiaannya bang. Nah, berarti dia dibunuh. Jadi kalau ada Yang mana? Yang mana? Harus ada salah satunya. Nggak mungkin. Kalau Nah, dia ini dibunuh. doang. Kalau dia Kecil tidak host. dibunuh, Bagus, ya bunuh Bang. diri. Kalau dia Berarti tidak bunuh saya diri, ya dibunuh. Kemanusiaannya bang. Jadi harus abang memahami juga. Dulu ya. Izin Kalau host, Bang keahliannya Suma. enggak kan? Iya, iya. Bang Arti, saya pamit Iya Bang dulu. Kris, makasih ya. Makasih Iya, Bang Kris. terima kasih. Ya. Yuk Iya, sama-sama. makasih Bang. Makasih. Iya, Hanya terima ada kasih dua, banyak, Bang. Ya. Kalau tidak dibunuh, ya bunuh diri. Gak mungkin tak ada duanya. Dua-duanya gak ada. Kayak mana ceritanya? Ya namanya kalau bunuh diri beratnya gimana sih? Kalau kita pemikiran logikanya aja orang bunuh Justru diri sama karena aja orang bunuh, kan? justru karena itu Anda mengatakan dia datang ke dunia ini untuk apa? Ya untuk menebus Untuk dosa manusia Dengan cara apa? dengan cara mengorbankan Mengorbankan apa? Orang lain atau dirinya? dengan Iya, darah. iya, saya tahu. Mengorbankan orang lain atau dirinya? Ya pakai dirinya karena dia nggak berdosa. Bunuh diri. Itu Bang. Sedikit-sedikit pakai akal. Insya Allah Anda akan waras. Coba sedikit Anda pakai akal. Berarti dia datang ke dunia ini untuk mengorbankan dirinya. Itu apa namanya? Ya bunuh diri. Bagaimana mungkin ada orang waras menuhankan manusia yang datang ke bumi bunuh diri? Itu nggak mungkin. Jadi gini Kan udah aku Bang, bilang Bang tadi. itu mengorbankan untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi Dengan abang cara apa? potong. Dengan cara potong, apa? Bang. Dengan cara apa? Dengan cara disalibkan. Nah, siapa yang menyalibkan? Ya menyalibkan memang manusia. Nah, berarti dia dibunuh. Sederhana kan? Salah. Yang mana? Bunuh diri atau dibunuh? Jadi yang salah itu yang bunuh. Bukan Cocok kan? Berarti dia dibunuh. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak pencipta langit dan bumi dibunuh oleh ciptaan? Masuk akal enggak? Ya sekarang ini loh Bang. Enggak, jawab dulu. Ini saya akan mempertanggungjawabkan bahasa saya bahwa tidak boleh masuk Kristen pakai akal, enggak boleh. Enggak cocok, enggak serasi. Masuk akal itu Bang, masuk akal. Seibarat seekor sapi menggunakan celana panjang, enggak cocok. Jadi ini kan menurut Bagaimana masuk akal pencipta langit dan bumi dibunuh sama ciptaannya? Masuk akal itu? Mohon maaf dulu, Bang. Sedikit Bung. Masuk akal Bang. Masuk akal. Akal apa? Akal ayam. Itu kan asumsi sendiri. Akalmu aja yang Karena banyak. gini loh. Kita kan Gimana? Sabar dulu. kira-kira Tunggu kan giliran berapa, Anda. ya kan? Kita nggak tahu kan? Emang kita lihat kejadiannya? Tidak lihat kan? Jadi mohon maaf, jangan sembarangan berkata. Maksudnya apa? Apa yang Anda tidak lihat? Maksudnya gimana? Apa yang Anda ingin lihat? Kejadian pada saat itu dia disalibkan, emang kita melihat. Tapi itu terjadi. Emang Bang Juma melihatnya. Tapi itu terjadi gak? Sekarang gini loh, abang melihat. Kok jadi sekarang terus? Maksud saya Anda mengatakan hal ini, itu terjadi nggak? Penyaliban itu terjadi nggak? Abang aku. Ini saya tanya dengan Bang Abang Juma. akui penyaliban itu Abang udah terjadi. melihat. Bang. Terjadi, Abang penyaliban itu terjadi, yes. Jadi abang melihat dengan Berarti mata. Anda berdusta Bang. Kenapa? Berarti Anda berdusta. Kenapa bisa? Berarti Anda berdusta. Kenapa Karena bisa di Al-Quran sendiri mengatakan bahwa dia diserupakan. Lah, yang Berarti Anda diserupakan berdusta dong. ada nggak penyaliban?
Lah, saya mau Ada nggak tanya. penyaliban? Kutanya dulu, ada Abang nggak akui penyaliban? nggak? Ada nggak penyaliban, Abang Bang? tadi bilang ada. Ada. Abang Terus bilang tadi ada kan? ada. Ada Berarti di penyaliban. Quranmu berdusta. Kenapa? Kenapa bisa berdusta? Karena di Al-Quran sendiri mengatakan Isa Al-Masih itu diserupakan. Tapi penyaliban ada. Ada. Ada penyaliban. Lalu siapa yang Berarti disalib? yang benar mana? Yang benar di mana? Penyaliban ada. Penyaliban itu ada. Tapi yang disalib Siapa itu yang disalib? ada. Orang berdosa. Siapa? Siapa Orang namanya? berdosa. Siapapun dia. Siapa Iya, yang siapa? berdosa? Siapapun Siapa dia. namanya? Siapa Yang jelas namanya? bukan Nabi Isa. Yang jelas bukan Nabi Isa. Allah apa? Jadi Terus siapa? menurutmu Bang Juma Isa Yang itu jelas siapa? bukan Nabi Isa. Mau dia Itu Tarsan, siapa? mau di siapapun, mau dia silsilia rantang popo, Sekarang- yang penting bukan Nabi Isa. Itu artinya Anda Nanya Bang Juma ya. Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Aduh, ini Komal Muslim loh, kok kalian ini di Komal Muslimnya kalian kayak begini nih tingkahnya nih, nggak ada ahlaknya nih, satu-satu dong. Kalau Satu-satu seandainya ya. kata Kristen tidak selamat, saya Satu-satu tidak dulu masuk Bang di Komal Erli. ini. Bang Iya, saya Erli. katakan Satu-satu dulu. Ya, hargai Gurunda semua dengan Bang Najahar dulu ya, Bang Daniel. Oke, minta siap, tolong Gurunda. teman-teman minta tolong teman-teman Kristen. Nanti ada bagiannya sendiri. Kita hargai dulu diskusi Bang Najahar dengan Gurunda Zuma ya. Oke. Jadi Oke. Halo, selamat malam, Bang. Malam Bang Daniel, saya kan udah bilang tadi malam, di-mute dulu. Silakan Gurunda Zuma dilanjut. Acau kali ini. saya udah katakan, saya kembalikan ke pernyataan saya, Bung. Tidak mungkin orang itu mengimani agama Kristen dengan akal. Itu satu kemustahilan. Tidaklah seorang Kristen dikatakan Kristen ketika dia berakal. Dalam hal agama ya, bukan hal yang lain. Mustahil. Bagaimana mungkin? Siapa yang bilang Saya mustahil? Kristen, Bang. Sebentar Saya dulu, Bang. Kristen. Saya Yang barusan. mustahil siapa? Saya barusan dia mengatakan itu. Saya Zulkifli Abbas mengatakan, mustahil seorang Kristen mendalami kekristenan dengan menggunakan akal. Itu mustahil. Saya ulang ya. Mustahile menggunakan akal pada saat orang itu mengkaji kekristenan. Mustahil. Tidak mustahil kalau Abang Juma tidak berakal. Tidak mustahil. Maksudnya, nah, ini aja Anda sudah tidak waras, bukan tidak normal menjawab saya. Loh, Bagaimana sampai mungkin? tadi bilang. Sekarang saya tanya sama saudara, masuk akal tidak pencipta langit dan bumi Masuk. dilahirkan oleh manusia? Masuk akal, Bang. Masuk akal. Kalau Akal begitu nggak saya tanya, nyampe. kalau begitu saya tanya sama saudara, tua mana pencipta langit dan bumi antara Maria dengan pencipta langit dan bumi? Pencipta langit dan bumi. Nah, berarti yang melahirkan pencipta langit dan bumi siapa? Maria yang dilahirkan atau pencipta langit dan bumi yang dilahirkan? Pencipta ya langit dan bumi yang dilahirkan. Macet. Ada yang salah. Macet. Bagus. Nah inilah yang disebut tidak masuk akal. Coba. Yang Kristen yang masuk akal tidak pencipta langit dan bumi dilahirkan oleh manusia ciptaan. Akalmu yang tidak nyampe. Nah, sekarang saya tanya ulang deh. Tua mana antara Tuhan Tanya dengan Maria? terus. Tua mana antara Tuhan dengan Maria? Tuhan lah. Yang dilahirkan Maria Tuhan atau bukan? Tuhan. Nah, berarti lebih tua Maria daripada Tuhan. Engkau mengategorikan manusia secara jasmani, Bang. Apa? Ya. Inilah aku bilang kan. Anda Bukti kan. mengatakan manusia Inilah saudara-saudaraku dilahirkan. Kristen. Saya berani mempertanggungjawabkan ucapan saya. Mustahile Saya juga. seseorang itu mengkaji tentang kekristenan sebagai seorang Kristen beriman kepada kekristenan dalam keadaan akal waras. Mustahil. Terus, Bagaimana pertanyaan mungkin selanjutnya. kemudian Anda mengatakan bahwasanya Tuhan dilahirkan sama ciptaan? Terus apa salahnya? Apa salahnya di situ? Juma? Sekarang antara Anda dengan ibu Anda tua mana? Kalau saya manusia, Kalau Yesus? Tuhan. Hah?
Tuhan. Yesus Tuhan. Iya, Berarti Maria melahirkan Tuhan. betul. Berarti Nggak ada yang salah. Kasihan. Berarti Tuhan Maria ya gurunda Apalagi, daripada Tuhan iya. ya. berarti Maria dulu baru ada Tuhannya Kristen. Bagus. Hah? Boleh saya bertanya, Bang? Tuhan kami itu sudah eksis dari zaman purbakala. Oke, tunjukkan di mana Yesus pada saat Maria belum melahirkan. Kutunjukkan, Ya, katanya abang sudah mahir. ya, nggak usah terlalu lebay. Masa minta tunjukkan dari Tunjukkan aku. di mana Abang Yesus ini kan pada gurunda. saat Maria belum melahirkan. Yesus di mana? Kata Yesus sebelum Abraham ada. Iya, aku sudah saya ada. tanya di mana Yesus? Itu artinya. Di mana itu Yesus? Artinya bahkan Abraham pun ukuran Abraham. jauh Di mana sebelum Yesus itu sebelum sudah ada. Maria melahirkan? Di mana Yesus sebelum Maria melahirkan? Ya itu ku bilang tadi. Sebelum Di mana? Di mana? Dia di mana? Aku sudah ada. Dia di mana? Dia di mana sebelum Maria melahirkan? katanya. Yesus di mana? Katanya udah ke Atam. Di surga. Mimpi lu Pade, mimpi. Nggak sadar rumah. Sekarang. Iya kan namanya Sekarang Tuhan kan di ganti surga. aku yang nanya. Mana? Di mana Yesus sebelum Maria melahirkan Yesus? Di mana Yesus? Itu enggak. Ya di surga. Oh, di surga. Bagaimana sih? Kalau Yesus ada di surga, dengar. Kalau Yesus ada di surga, dengar dulu, dengar. Saya udah dengar dengan perkataanmu, Bang Giwan. Kalau Tapi Bang Yesus Giwan ada di selalu surga, menyangkal. kalau Yesus ada di surga sebelum Maria melahirkan, ya, Yesus di surga itu yang datang ke bumi kan? Betul? Ya betul. Yohanes 8:42 bisa kau bacakan ke saya? Bacakanlah. Kaulah yang bacakan sebelum saya turunkan kau. Oh, abang. Satu, Loh, sebelumnya kan abang lebih pintar. 2, 3 udah turun. Orang 3. Mudongo, Bahlul tempatnya di gereja bukan di sini. Sekarang yuk, kamu lagi Najar. Kutanya sama mu Najar. Ya. Coba Anda bacakan Yohanes 8:42. Kalau Yesus ada di surga sebelum Maria melahirkan, coba bacakan saya Yohanes 8:42. Tidak akan mungkin orang bodoh bisa membodoh-bodohi orang pintar, tidak mungkin. Anda hanya memperbodoh diri Anda sendiri. Yohanes 8:42, aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Nah loh, kena kau kan? Mana Yesus yang di surga itu? Mana? Yesus di surga. Turun ke bumi, Yesus. Terus kenapa dia mengatakan aku datang ke bumi bukan atas kehendakku sendiri? Lantas atas kehendak siapa? Mustahile dalam keadaan Kristen bisa gunakan akal untuk mencapai kebenaran beragama. Kristen bisa dicapai hanya dengan dogma, doktrin gereja, gak bisa dengan akal. Karena kalau akal yang Anda pakai menilai iman Anda, macet internasional. Iman tanpa akal apa namanya? Iman tanpa akal apa namanya, Bung? Iman tanpa akal. Iya. Kalau menurutmu gimana? Loh, kok jadi saya yang ditanya? Iman tanpa iman tanpa akal itu gila. Kamu bertanya sama saya, saya tidak mengerti. Iya, itu makanya kutanya. Iman tanpa akal sama dengan gila. Salah. Orang yang menyembah Yesus, Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20 adalah orang gila.
Yang bilang itu yang gila sendiri. Loh, Anda baca orang gila menyembah Yesus. Salah. Lah itu dalil. Gimana dalilnya? Orang gila Baca bilang Markus itu. 5. Baca salah. Markus 5. Baca Gini Markus loh, 5. Bang. Gini loh bang, dewasanya Kamu ngomong. kamu dikasih Abang kan data. Bang, kedewasannya ngomong bang. Saya tanya ini bang. Kedewasaan. Emang lu pikir dirimu dewasa dengan menyembah manusia? Dewasa itu namanya? Salah. Apa? Yang salah sendiri. Dengar dulu. Apa? Ya. Hmm. Menurutmu iman bagaimana? Ya iman itu kepercayaan, keyakinan. Ya, situ tahu. Terus bagaimana keyakinan tanpa akal sekarang, apa namanya? Keyakinan sekarang tanpa akal apa namanya? Tanya lagi. Saya mau ngomong dulu. Sekarang gini. Waktu situ lo tahu kan, iman itu dengan kepercayaan, keyakinan, iman masing-masing kan? Terus? Jadi jangan menyangkal keimanan orang-orang yang berbeda dengan seagama dengan Saya Abang. tidak menyangkal, saya menerima imannya orang Kristen adalah iman tanpa akal. Saya tidak nyangkal itu. Justru situ tidak menerima, makanya itu bertanya. Sekarang saya Kalau tanya situ- sama saudara. dengarin dulu. Sekarang saya tanya. Kalau situ bertanya, itu tidak menerima. Tapi kalau tidak bertanya, itu menerima. Sekarang saya tanya, yang lahir apa di tuh, kota apa tuh? Daud itu, Apa tuh? yang lahir di kota Daud itu Tuhan atau manusia? Masukmu di kota Daus. Di kota Daud. Makanya pakai akal supaya bisa gitu. Di kota Daus ditanya ini. Iya, Terus, yang lahir di kota Daud bernama Yesus itu Tuhan atau manusia? yaitu wujudnya kemanusiaannya. Gimana sih bang? Wujudnya Bapa ada nggak? Ya kalau wujudnya Bapak itu nggak terlihat lah. Bagaimana sih? Berarti Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Tuhan. Berarti harusnya kau jawab wujud Bapa itulah Yesus, anak Maria. Berarti Maria melahirkan Bapa supaya semakin gila Anda. Semakin gila, yang gila itu Anda sendiri. Justru Anda yang bertanya, Anda mengatakan Anda yang Yesus itu Tuhan. Tuhan Anda ada berapa? Satu. Bapak wujudnya apa? Ya kalau wujudnya Bapak itu tidak terlihat. Wujudnya Yesus apa? Itu kemanusiaannya terlihat. Manusia. Wujudnya Bapak apa? Ya nggak terlihat. Wujudnya Yesus? Ya itu kalau wujudnya Yesus terlihat kemanusiaannya. Manusianya Yesus terlihat. Manusianya Bapak ada nggak? Kemanusiaannya. Manusianya Bapak ada nggak? Manusianya Bapak. Iya. Saya belum pernah lihat. Kemanusiaannya Bapak ada nggak? Ya kalau kemanusiaannya itu yang turun ke bumi. Yesus. Kemanusiaannya Bapak Yesus. Iya. Berarti Bapak pencipta langit dan bumi dilahirkan oleh manusia. Iya. Dibunuh oleh manusia. Kalau dibunuh manusia itu kemanusiaannya yang dibunuh. Kemanusiaannya siapa? Ya kemanusiaan Yesus. Bukan kemanusiaannya Bapak. Ya enggak lah. Berarti kemanusiaannya Bapak mana? Kemanusiaannya Bapak mana? Bapak ini enggak terlihat. Bapak enggak terlihat. Dia punya kemanusiaan enggak? Ya kemanusiaannya ya Yesus. Yesus. Berarti yang dibunuh ini Bapak. Yang dibunuh Yesus. Kemanusiaannya Bapak yang dibunuh. Kemanusiaan Yesus. Bukan kemanusiaannya Bapak. Ya enggak. Coba periksa diri Anda. Anda waras enggak ini? Sekarang gini loh bang. Enggak, aku tanya dulu Anda waras gak? Bagaimana mungkin Anda waras, sadar? semua orang waras kalau Bagaimana mungkin orang gila bisa mengatakan ya saya gila? Gak mungkin kan? Orang gila pun ditanya pasti bilang ya siapa yang gila? Saya kan waras kan gitu. Sekarang gini loh. Kalau abang waras ya ngapain bertanya? Justru karena saya terheran-heran. Jangan Anda mengatakan karena saya bertanya saya gila nggak waras. Justru karena saya melihat Anda gila, makanya saya bertanya.
Ya, situ kan bertanya, ya kan? Iya. Ya. Saya bertanya karena Jawab. saya mau melihat ini otak Anda ini kok bisa separah itu. Bapak punya sisi kemanusiaan. Ya, namanya Yesus. Yang mati kemanusiaan Bapak. Kemanusiaan Bapak ini Bapak atau bukan? Jadi kemanusiaannya itu kan kedagingannya. Iya, Bapak atau bukan? Ya itu bukan Bapak asli wujudnya kan? Nah, nggak terlihat. bukan Bapak, berarti Yesus bukan Bapak kan? Sekarang gini loh, itu kan Jangan kemanusiaan. sekarang. Berarti Yesus bukan Bapak kan? Emang menurut Anda Yesus itu sama Tuhan itu gimana maksudnya? Nah, Kucing pun tertawa melihat Anda ini. salah Anda sendiri. Jadi begini loh, ya. Bapak itu bukan manusia. Yesus manusia. Sama enggak? Jadi begini. Nah, jadi saya jelasin begini. lebih detail. Itu kemanusiaannya menjelma. Jadi Bapak itu artinya sendiri tidak terlihat kalau memang dia nggak kemanusiaannya lagi. Oh, berarti Tuhan Anda menjelma menjadi manusia. Ya. Berarti nggak ada lagi Tuhan. Ya, itu kan berubah. Bagaimana sih Iya, berubah berarti nggak ada sebagai lagi manusia? Tuhan kan? Tapi nggak sama Nggak ada seperti lagi Tuhan Anda kan? sebagai manusia, manusia Bu. yang asli diciptakan. Nggak ada lagi Tuhan kan? Karena sudah berubah jadi manusia. Menurutmu bagaimana? Lah Anda tadi mengatakan Tuhan berubah, menjelma menjadi manusia. Berarti sudah tak ada lagi Tuhan. Karena Tuhannya sudah menjelma menjadi manusia. Ya tetap ada Tuhan. Mana Tuhannya? Bukan menjelma sementara. Iya. Dalam kehidupan kemanusiaan. Berarti dia sudah jadi manusia kan? Ya, sekarang gini loh, dia posisinya sebagai manusia, ya berapa jangka waktu dia ada di bumi? 33 tahun. Nah, situ tahu. Nah, berarti 33 tahun dia bukan Tuhan. Ya, dia posisinya Tuhan tapi manusia tidak mengetahuinya. Tidak mengetahuinya bahwa dia adalah Tuhan. Karena bagaimana manusia tidak mengetahui menyadari, bahwa dia ada tidak menyadari dia kenyataannya. manusia. Dia Karena manusia atau tidak tahu. dia manusia atau dia menjelma sapi? manusia. Kutanya sama kamu, dia manusia selama 33 tahun atau dia sapi? Manusia kan? Ya. Pertanyaanmu goblok. Kenapa kau bilang menjadi manusia? Kok emosi? Kan Kok emosi? saya bertanya sama kamu, saya minta Anda jujur. Dia itu manusia atau dia seekor sapi? Jawab. Jangan bilang ke ekor sapi, itu sama aja pertanyaan goblok. Kalau Tuhan Anda katakan sebagai manusia itu bukan goblok. Sekarang gini loh, kalau situ Kutanya dulu. Kutanya dulu. Tuhan jadi manusia itu tidak goblok. Menyamaikan sapi sama manusia, berarti kamu sama sapi dong. Manusia saja tidak mau disamakan dengan sapi, apalagi Tuhan kau samakan dengan manusia. Siapa yang goblok? Yang goblok gimana sih? Orang menjemlah gimana sih? Bang Najar, Inilah saya kasihan sama kalian. Benar kasihan saya sama Kristen ini. Kasihan sama kalian. Ya, Bang Daniel. jangan dikasihanin bang, jangan dikasihanin. Gak perlu Kasihan dikasihanin, sama kalian. Iya, Bang, Kasihan iya. Gak betul. perlu Kasihan. dikasihanin bang. Gak usah Iya, Bang. dikasihanin. Tuhanmu menjelma menjadi manusia. Kau bilang masih ada Tuhan, padahal sudah menjelma menjadi manusia. Sapi menjelma menjadi ayam. Tidak ada lagi sapinya, yang ada tinggal ayam. Tuhanmu yang roh menjelma menjadi manusia. Tak ada lagi Tuhanmu, sudah jadi manusia. Allahmu aja bisa menikahkan Muhammad. Gak nyambung. Iya. Allahmu aja bisa menikahkan Muhammad. Gimana itu? Nggak nyambung, Gimana? Bang. Gimana Nggak nyambung. Nggak Iya. nyambung gimana Juma? Allahmu Enggak itu bisa nyambung. Ini menikahkan kita, Muhammad. tidak nyambung. Orang Gimana? berbicara mengenai eksistensi Tuhan kok dia menikah. Itu. Aduh, parah. Yang parah Allahmu itu aja. Juma. Parah. Allahmu aja bisa menikahkan kan? Bisa jadi saksi kan? Apa sih? Bisa jadi saksi kan? Antara Muhammad sama Zainab. Betul. Berarti Tuhan Itu cuma tuh, Tuhan cuma yang tuh. kau sembah itu tidak bisa jadi saksi. Lah, itu kan Tuhanmu.
Ya enggak, kutanya, Tuhanmu enggak bisa jadi saksi. Jangan kamu sebutkan Tuhan, Tuhanmu yang gue maksud. Allah Maha melihat. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha menyaksikan. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, berarti Tuhanmu Maha menyaksikan enggak? Wujud dong, ada wujudnya dong. Berarti ada wujudnya dong. Parah. Udahlah teman-teman ya, udahlah. Saya katakan sama kalian sekali lagi, mustahile dalam keadaan Kristen berbicara mengenai agama Kristen, orang itu mengimani Kristen saat itu orang itu waras, itu mustahil. Siapa bilang? Itu kan Anda, katamu. saya barusan. Itu katamu. Saya barusan. Kutanya dulu samamu. Yang lahir di kota Daud itu siapa? Jangan di kota Daud itu Tuhan. Apa? Yang lahir di kota Daud itu apa? Jangan di-mute. Di-mute terus. Yang lahir di kota Daud itu apa? Yesus. Tuhan atau manusia? Tuhan. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Gak usah dalilnya, saya yang percaya kok. Itu gila namanya, Bung. Kau berbicara Tuhan lahir. Nah, itu tak ada saya dalil. bertanya? Saya Tak ada dalil. Tunggu dulu. Akui dulu bahwa kau gila. Akui dulu bahwa kau gila. Baru kita lanjut. Jangan di-mute dong. Nah, akui dulu bahwa kau gila. Baru kita lanjut. Kalau saya gila, kamu juga gila. Gitu Kenapa loh. saya gila? Lah, saya minta dalil. Kau mengatakan yang lahir di kota Daud itu adalah Tuhan. Saya minta dalil. Mana dalilnya? Apa ada di jawabanmu? Alkitab lah. Di mana? Tertulis di mana? Sekarang saya bertanya nih. Berarti kau gila. Kau gila itu namanya. Itu gila. Kamu itu gila karena kau percaya kepada sesuatu yang tidak ada dalilnya. Bisa nggak kami tanya imanmu, Bang Zuma? Jawab dulu itu pertanyaan. Jawab dulu. Bisa nggak kami tanya? Bisa. Dulu. Selesaiin dulu ini masalah. Selesaikan dulu. Takut ya, Bang? Bukan takut. Masa hadapi orang gila takut gimana sih? Takut ngegigit doang sih. Bertanya terus. Lah, kamu berkata Mereka Tuhan itu lahir. hanya mampu Kau berkata bertanya, Tuhan lahir. Mana bertanya dalil? aja. Saya minta dalil. Mana Tuhan lahir? Dalilnya mana? Dalil. Ada dalilnya Tuhan lahir? Nggak ada dalilnya Tuhan lahir. Nangis. Kau cuma menipu diri kau itu. Kenapa? Karena kamu tidak gunakan akal, saudara Daniel. Saya punya akal. Kalau kau punya Boleh saya akal, bertanya? kalau kamu punya akal, kau sudah tahu dalilnya Tuhan lahir itu tertulis di mana? Ada di Alkitab. Ada di Bible. Alkitab pula kau sebut. Boleh saya bertanya? Nggak bisa, jawab dulu. Kasihan saya lihat kau Daniel. Ayolah kawan, pakai akal lah. Berbicara itu pakai akal kita ya. Jangan di-mute dong, nggak boleh di-mute. Ya jawab dulu lah. Di mana dalilnya Tuhan lahir? Di mana dalilnya? Ada di Alkitab lah. Di Bible mana? Di Bible mana? Ada di dalam lah. Di dalam mana? Di dalam Alkitab lah. Iya, di dalam Bible itu di mana? Kan ada Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Di situ tuh. Di mana? Di situ mana? Yang Anda sebutkan. On. Aduh, parah ini temanku ini parah. Jangan terlalu pintar lah, jangan terlalu sok pintar. Bukan, minimal beragama itu pakai akal, Bang. Jangan pakai imani saja. Masa nggak malu dibilangi beragama Kristen itu nggak pakai akal? Kok jadi di-mute ya? Jangan di-mute dong. Kalau mau berdiskusi jangan di-mute. Macet. Tertulis di mana itu Tuhan lahir? Tertulis di mana itu Tuhan lahir di mana? Boleh nggak saya bertanya nih? Nggak boleh. Tertulis di mana itu Tuhan lahir?
Iya, berarti cuman anda aja yang bertanya terus ya. Iya, kamu nggak tertulis di mana Tuhan lahir? Orang gila ketawa. Ini mah komal-komal setan kali ini ya semua ya. Buset. Komal-komal setan ini. Dia yang menyembah setan, cuma dikira kita dia yang menyembah setan. Kabur dia. Setan kabur. Terus di mana Tuhan lahir? Ya semuanya itu sudah tertulis dalam Alkitab. 11-12 tadi Bang. Aduh, saudaraku inilah. Itu sama saja saya tanya abang, di mana dalil Muhammad sunat? Itu kan sama. Nabi Muhammad SAW di dalam hadits beliau sendiri yang mengatakan, Hadis lagi Al-Quran lah hadis mah. hadits itu perkataan Rasulullah. Yang tahu tentang nonot Rasulullah itu dia sendiri. Yang tahu tentang kemaluannya dia sendiri. Tidak seperti Lukas. Lukas menceritakan Yesus sunat pada hari ke-8. Lukas lihat nonotnya Yesus. Hah? Sejak kapan Yesus memperlihatkan nonotnya ke Lukas? Lukas, ya paman, lihat nih, aku udah sunat. Sejak kapan? Kalau Nabi Muhammad dia sendiri mengatakan, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Itu dia ucapkan sendiri, karena dia yang punya. Nah, Lukas mengucapkan tentang nonotnya Yesus. Dari mana Lukas tahu? Ngintip paman, ngintip. Ngintip paman. Rasanya buat. Bro, di mana Yesus mengaku pernah disunat? Tertulis di mana? Aku Yesus pernah disunat. Tertulis di mana, bro? Enggak ada. Lukas ngintip Yesus lagi ngapain. Kenapa bisa dia tahu? Ayo, manras, masih mau datang besok. Masalah ini lah. Masalah ini lah. Sirik nih kasih. Kalau saya begini, usah panggil Pak aku lari. Allahu Akbar. Kalau saya begini, saya panggil Pak aku lari lupa pala. Abang. Aduh, saya lipat lari. Pada mana agak pangamanu. Iya. Bro, Semua ganteng. lu jawab dulu itu di mana Yesus mengaku dirinya pernah disunat. Tertulis di mana? Gak Apa pernah. yang kutanyakan tadi belum dijawab? Ya udah dijawab Banyuma tadi. Mana ada jawabannya? Gak ada jawabannya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Kok bisa dia tahu? Ya dia yang punya sendiri kok. Nah sekarang Lukas menceritakan Yesus sunat pada hari ke-8. Dari mana Lukas tahu? Ngintip paman, ngintip. Nggak selerana nih teh. Jawabannya nggak nyambung ya. Ayo, dari mana Lukas tahu kalau nonotnya Yesus? Nggak nyambung. Maksud lu? Kamu yang nggak nyambung. Iya, jawabannya itu nggak nyambung. Loh, Rasulullah yang mengakui aku sunat. Kok dia sendiri yang mengakui? Iya dong, kan dia yang punya. Sama seperti saya nggak bisa mengatakan kamu sunat karena aku nggak lihat punyamu. Coba kau buka kamera, habis itu kau kasih lihat. Baru saya viral. bro, Yesus disunat nggak? Bro, Yesus disunat nggak? Salip-palipan lari. Lari memang mbok. Iman rokok masih sirik kok. Lari memang no. Macet paman, macet. Siapa saksinya? Ngomong dalil-dalil siapa saksinya? Nggak perlu, masa orang lihat burunya orang sih? Loh, terus Bang Zuma kalau disunat siapa saksinya? Ya ini kok Banyuma dibawa-bawa sih? Nah itu kan maksudnya.
Waktu kau dibikin sama bapakmu, kau ada saksinya nggak? Aduh, kok goblok ya kamu? Iya, mau sih dia. Sebuah saksi. Dari mana Lukas tahu kalau senjatanya Yesus itu sudah dipotong? Dari mana Lukas tahu? Dari mana? Ngintip, paman, ngintip. Muhammad itu disunatkan. Izin. Nabi Muhammad mengatakan itu. Ya, silakan Dinda, silakan. Dari mana? Izin. Silakan Dinda, silakan. Tadi ada yang nanya Rasulullah saksi. Dari Muhammad sendiri. Iya, ini mau dijawab. Dari Allah, Pir. dari Muhammad sendiri. Pir, ini mau dijawab. La haula wala quwata illa billah. Nih. Sunan Tirmizi 10. Hah? Tunggu sebentar dong, bisa dijawab nggak? Sunan Tirmizi 101. Jika hitan bertemu hitan, maka telah wajib mandi. Aku pernah melakukannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami mandi junub. Kata siapa? Kata istrinya. Nah, saksinya Yesus sudah pernah hitan mana itu? Ini bininya yang ngomong. Nah, coba. Gimana Yesus nggak punya bini? Coba lihat lagi dalam. Aduh, macet paman. Oke, izin. menanggapi si Islam tadi, tapi udah